Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 4 teks laporan hasil observasi bagian 3. Di video sebelumnya kita sudah membahas kalimat utama dan gagasan utama atau ide pokok. Dan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan bahasa pada teks laporan hasil observasi dan membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Dan ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Peserta didik mampu menguraikan struktur dan bahasa pada teks laporan hasil observasi. Peserta didik mampu menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Peserta didik mampu membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Tonton terus video ini sampai habis ya. Semoga kamu mencapai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Masihkah kalian ingat struktur teks deskripsi? Ya, struktur deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan. Struktur teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Di sini berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa lokasi, sejarah lahirnya makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Di sini berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan si penulis. Dan yang terakhir, simpulan. Di sini berisi kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, itu tadi adalah struktur teks deskripsi. Masih ingat ya? Nah, kalau struktur teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dan yang keempat, simpulan. Di sini, di simpulan boleh ada dan boleh tidak ada. 1. Pernyataan umum atau definisi umum. Di sini berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Contoh teks yang berjudul pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. 2. Deskripsi bagian. Di sini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Contoh, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai esturi. Pantai curam biasanya bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. 3. Simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Contoh, pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, itu adalah contoh dari simpulan. Sekarang kita coba bandingkan dengan teks deskripsi.
Perbedaan teks LHO dan teks deskripsi yang pertama menjelaskan objek secara umum dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan pada teks deskripsi menggunakan istilah dalam bidang tertentu atau sesuai objek. Pada teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan itu hanya secara subjektif saja atau menurut pendapat penulis berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, maka itulah yang ditulis oleh penulis. Jadi, kalau teks LHO itu menjelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan teks deskripsi berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang dilihat penulis. Selanjutnya pada teks LHO menggunakan istilah dalam bidang tertentu sesuai objek. Sedangkan pada teks deskripsi banyak menggunakan istilah-istilah yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada teks LHO terdapat klasifikasi dalam menguraikan objek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu klasifikasi. Kemudian teks deskripsi disajikan secara khusus cenderung individual dan dipenuhi pendapat penulis. Jadi kalau teks deskripsi ini banyak dipenuhi oleh pendapat si penulis. Kemudian yang terakhir, disusun secara umum sesuai dengan fakta atau kenyataan dan tidak disisipi dengan pendapat pribadi penulis teks. Nah, itu tadi adalah perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Selanjutnya kita masuk ke materi kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kalimat definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan, yaitu, dan lain-lain. Contoh, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Yang kedua, kalimat klasifikasi, yaitu kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Contohnya, pantai landai di antaranya pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai esturi. Tiga, istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya istilah dalam bidang biologi seperti abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan lain-lain. 4. Isi laporan observasi, yaitu pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang diobservasi, biasanya diurutkan dari hal umum ke hal khusus. Contoh, definisi dan kelas kunang-kunang seperti ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Yang kelima, kepaduan paragraf. Di sini maksudnya hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus, seperti lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Dan lebah memiliki sengat yang mematikan dan juga lebah membantu penyerbukan. Nah, itu contoh kepaduan paragraf atau hubungan antar kalimat. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat efektif sebagai klasifikasi maupun kalimat boros. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara.
ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkan. Ini adalah contoh yang kurang paralel atau salah ya. Jadi yang benar contohnya seperti ini. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatan. Nah, ini yang benar atau paralel atau kesamaan bentuk kata. Unsur kalimat efektif berikutnya adalah kehematan. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria penghematan, yaitu yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, kalimat yang tidak hemat. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kemudian kalimat yang benar atau yang hemat yaitu karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Kriteria penghematan selanjutnya yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Contoh kalimat yang tidak hemat, ia memakai baju warna merah. Dan contoh kalimat yang hemat adalah ia memakai baju merah. Kemudian, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh kalimat tidak hemat, sejak dari pagi dia bermenung. Nah, adapun contoh kalimat yang hemat yaitu sejak pagi dia bermenung. Kriteria selanjutnya yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimat tidak hemat, para tamu-tamu datang tepat waktu. Nah, tamu-tamu di situ maknanya jamak atau banyak ya. Adapun contoh kalimat yang hemat atau benar adalah para tamu datang tepat waktu. Unsur kalimat efektif selanjutnya ada kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh yang salah, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Adapun contoh kalimat yang benar adalah mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ada akhiran IS memiliki makna bersangkutan dengan. Contoh teknis, praktis, dan kronologis. Yang kedua, akhiran isasi, yaitu menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contoh, spesialisasi, globalisasi, naturalisasi, dan lain-lain. 1. Awalan anti artinya melawan atau bertentangan dengan. Contoh, antioksidan, anti karat, anti klimaks, dan lain-lain. Yang kedua, awalan bi artinya dua. Contoh bilateral, bilingual, dan lain-lain. Yang ketiga, awalan d artinya meniadakan atau menghilangkan. Contoh dehidrasi, devaluasi, dan lain-lain. 4. Awalan ekstra artinya tambah, di luar, atau sangat. Contoh ekstrakurikuler, ekstralinguistik, dan lain-lain. Yang kelima, awalan hiper artinya lebih atau sangat. Contoh hipertensi, hipersensitif, dan lain-lain. 6. Awalan in artinya tidak. Contohnya inaktif, ilegal, dan lain-lain. Yang ketujuh, awalan infra artinya di tengah. Contoh
infrastruktur, inframerah, infrasonik, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran kita hari ini pada materi bab 4 teks laporan hasil observasi bagian 3. Nantikan terus video-video selanjutnya, terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.